Ya, oke. Kita mulai dari demokrasi ya. Demokrasi yang nantinya kita akan bahas tentang hak asasi manusia, jadi cukup panjang. Bahkan ada satu mata kuliah di Sospol itu namanya hak asasi manusia sampai 14 kali pertemuan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang demokrasi, ini ada satu mata kuliah, hak asasi manusia ada satu mata kuliah. Kalau dalam ilmu sosial dan ilmu politik. Ya, kita membahas tentang apa itu demokrasi ya. Ya, secara etimologis demokrasi terdiri atas dua kata ya. Dia berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata yaitu demos dan kratian atau kratos. Demos itu adalah rakyat, penduduk setempat ya. Sedangkan kratian atau kratos itu adalah kekuasaan atau kedaulatan gitu ya. Secara bahasa, demokratien atau demokratos adalah suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada pada keputusan bersama rakyat. Ya. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Ini oleh Profesor Azumardi Azra dalam bukunya Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani yang terbit tahun 2000 ya. Jadi inilah yang disebut dengan demokrasi gitu, ya. Demokrasi, rakyat itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara. Pak, bagaimana Pak? Di negara kita ini rakyatnya itu bukan pemegang kedaulatan. Rakyat itu hanya diperalat gitu. Rakyat itu hanya dijadikan alat kendaraan politik saja. Kalau orang sudah menjadi pemegang kekuasaan, ya mereka lah yang ambil keputusan. Gitu. Rakyat itu hanya atas nama saja. Ya mana dilibatkan. Kemarin saja Pak, demonya itu tentang undang-undang ombudsman, undang-undang tentang cipta kerja, ya. Itu tidak, ya saya kira tidak melibatkan kalangan mahasiswa, tidak melibatkan kalangan LSM, tidak melibatkan berbagai kalangan, sehingga memunculkan kontroversi. Nah itu ya, seharusnya kan ya kalau mereka adalah penguasa, mereka adalah pemerintah, ya di negara demokrasi ini mereka harus melibatkan rakyat itu. Jangan di negara demokrasi perilakunya seperti otoriter. Nah itu ironis ya. Oleh karena itu negara demokrasi itu sangat tergantung pada kepuasan rakyatnya itu sendiri. Kalau rakyatnya dilibatkan dalam perencanaan, rakyatnya dilibatkan dalam pelaksanaan, rakyatnya dilibatkan dalam evaluasi, bahkan rakyat dilibatkan dalam proses pengelolaan anggaran di tingkat desa, di tingkat kabupaten dan sebagainya. Rakyat dilibatkan, gitu. Maka itulah yang disebut dengan demokrasi. Ya, bahkan rakyat bisa menjatuhkan presiden. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Ya. Selanjutnya dalam hal ini demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang. Jadi rakyat memberikan mandat ya amanah kepada wakil rakyat. Siapa wakil rakyat? Bisa itu adalah DPR. Tetapi bupati adalah wakil rakyat juga. Kalau bukan wakil rakyat berarti wakil partai kan gitu. Mereka-mereka yang duduk dalam pemerintahan dalam konsep demokrasi ini adalah mereka lah yang mewakili rakyat itu sendiri. Mereka yang mewakili rakyat. Eksekutif mewakili rakyat, legislatif mewakili rakyat, yudikatif bagaimana Pak? Di pengadilan bagaimana? Pengadilan itu adalah mewakili yang namanya keadilan. Keadilan bagi pemerintah dan keadilan bagi rakyat. Karena keadilan itu tidak memandang kamu rakyat atau pemerintah, bukan. Keadilan itu tidak memandang mulu siapapun. Anaknya raja, dia adalah tukang beca, tidak memandang apapun. Oleh karena itu
dua elemen atau dua lembaga, legislatif dan eksekutif, itu harus menjadi wakil rakyat itu sendiri. Mereka diberikan mandat, ya, kedaulatan yang paling tertinggi di negara kita adalah rakyat. Rakyat mengamanahkan, misalnya seperti apa ya, ketua kelas lah ya. Siapa yang sebenarnya tertinggi suaranya di sini? Bukan sebenarnya ketua tingkat, tetapi yang tertinggi suaranya adalah kalian semuanya. Kalianlah yang memberikan mandat kepada ketua tingkat untuk menduduki jabatan itu. Kalau tidak ada kalian, ada tidak jabatan ketua tingkat? Nggak ada. Nah, mungkin dia masuk di kelas ini, dia sendiri, dia mengaku saya mahasiswa, saya ketua tingkat, Anda atur siapa gitu? Kan begitu. Nah, oleh karena itu, bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota DPR, anggota DPD, semuanya adalah wakil rakyat yang diberikan mandat oleh rakyat, dan suatu hari rakyat tidak akan mempercayai mereka, atau suatu hari mereka tidak layak untuk dipilih lagi. Gitu. Selanjutnya, menurut Joseph Alois Stumker, bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Nah, jadi demokrasi itu suatu perencanaan institusional. Siapa institusional itu? Institusional itu adalah lembaga pemerintah, ya. Kalau presiden itu lembaga tidak? Lembaga atau individu? Presiden. Presiden lembaga atau individu? Hah? Dia berbicara institusional atau berbicara person? Person. Oh, jadi presiden itu person. Hah? Ada wakilnya? Kalau tidak ada wakilnya? Ya, nah sebentar ya, saya bahas dulu ini. Ya, harus banyak-banyak mencari referensi ya. Jadi bedakan, saya perlu jelaskan kepada Anda ya. Jelas, harus Anda bedakan, Anda berbicara kapan Anda berbicara Jokowi, kapan Anda berbicara presiden. Paham yang saya maksudkan? Jokowi itu adalah person. Presiden itu adalah lembaga. Di dalamnya itu ada staf ahlinya, ada menterinya, ada wakil presidennya, ada orang-orang di dalamnya. Jangan Anda berbicara presiden itu person. Presiden itu adalah satu institusi negara. Ya, gitu. Yang di dalamnya itu ada komponen-komponen yang membackup. Kalau Jokowi presiden bukan, kalau Jokowi bukan presiden gitu. Kalau presiden siapa saja gitu. Maksud saya bahwa Jokowi suatu hari tidak akan jadi presiden. Ya, Jokowi melekat namanya pada dirinya sendiri, tetapi presiden tidak melekat namanya. Dia melekat apabila mendapatkan mandat dari rakyat. Tetapi kalau tidak mendapatkan lagi mandat, apakah dia masih disebut presiden? Mungkin disebut mantan presiden. Mantan presiden periode tahun sekian sampai sekian, itu mantan, tapi tidak melekat pada dirinya lagi kekuasaan presiden itu sendiri. Kenapa? Bahwa presiden itu adalah satu bagian dari institusi, ya, karena dia ada kekuasaan gitu. Kalau saya sendiri diamanatkan jadi presiden, maka saya mempunyai kekuasaan bukan atas nama Darmin Hasirun, tapi atas nama presiden. Saya mempunyai kekuasaan. Jadi bedakan antara presiden dan person itu sendiri. Pada saat saya mengkritisi seorang presiden, ya wajar kita mengkritisi dia sebagai seorang presiden. Tetapi saya tidak bisa menghina dia sebagai person dia gitu.
karena itu sudah masuk dalam ranah pidana gitu ya. Tapi sekarang sudah ada undang-undang untuk tidak, aturan untuk tidak menghina presiden kan. Nah, itu menjadi sebuah perdebatan. Itu. Apakah di negara demokrasi ini tidak bisa kita mengkoreksi presiden? Kemudian bisa tidak bedakan mana koreksi dengan mana menghina? Gitu. Ini sangat susah membedakan antara koreksi dan menghina gitu. Pada saat saya bilang bahwa Anda ini kerjanya tidak becus, ini presiden ini kerjanya tidak becus gitu, itu menghina tidak? Ya kembali lagi pada personnya, Anda ini tersinggung tidak dengan kata-kata saya gitu. Kalau menghina kan rasanya tersinggung kan, betul tidak? Iya. Berarti itu bisa menjadi pasal karet ya, aturan karet yang bisa memenjarakan rakyatnya sendiri. Ya, dalam pemahaman saya. Kan gitu, ya. Jamil koreksi hari ini, oh, turunkan presiden gitu. Bisa dipenjara tidak Jamil gitu? Kalau presiden merasa, aduh, saya tidak nyaman dengan suaranya Jamil itu gitu. Ya. Hanya merasa diri dihina gitu oleh rakyat gitu. Kalau gitu saya laporkan saja Jamil, ini dia menghina gitu. Ini akan menjadi sebuah perdebatan, ya. Oleh karena itu sebenarnya tidak boleh, kalau Anda bertanya bahwa jadi bagaimana posisinya Pak? Posisi yang saya pahami dalam dunia demokrasi, Anda boleh mengkoreksi sehabis-habisnya jabatan itu sendiri. Tetapi Anda tidak boleh menghina dia secara personal. Iya. Karena itu melekat namanya hak asasi manusia dalam dirinya. Tetapi kalau Anda mengkoreksi habis-habisan, turunkan presiden, turunkan camat, karena dia tidak becus memimpin rakyatnya sendiri, itu adalah bagian dari ekspresi karena kekecewaan terhadap pemerintah. Misalnya. Tapi apakah itu menghina? Gitu. Saya kira itu tidak menghina. Gitu. Itu adalah bentuk ekspresi kekecewaan karena ya untuk apanya orang mau demo kalau misalnya sudah kenyang gitu. Demo itu karena lapar gitu. Demo itu karena mau ingin keadilan gitu. Kalau orang sudah merasa adil ya, sudah kenyang, ngapain juga mau demo? Betul ya? Ngapain orang mau turunkan presiden? Itu apanya? Tapi kenapa mereka mengatakan seperti itu? Itu adalah ekspresi kekecewaan yang dulunya engkau sudah mengkampanyekan diri, sudah menjanjikan kepada rakyatmu. Pada saat saya menjadi seorang presiden, pada saat saya menjadi seorang bupati, pada saat saya menjadi seorang wali kota, maka saya akan begini, gini. Pada saat Anda mendapatkan kedudukan itu, Anda mengingkari janji itu. Orang kecewa lagi. Maka kecewaan itu bisa diluapkan dengan kata-kata, oh ini tidak beres ini tidak becus ini bupati ini. Tetapi jangan menghina pribadinya gitu, karena itu melekat hak asasi manusia di situ. Tapi kalau jabatan ini, gitu, itu dalam dunia demokrasi, ya. Beda kalau di luar demokrasi itu sendiri. Nah, misalnya saya ambil contoh ya, misalnya dalam sistem kesultanan. Itu Anda menyebut saja sultan, hati-hati mulut Anda, kualat gitu, hati-hati. Saya pergi Malaysia, kita bicarakan sultan di Malaysia itu, dia tegur kita, hati-hati Pak, jangan bicara sultan. Kita bicara saja sultan ini, kita tidak bicarakan apa, bicarakan oh di sini ada sultan ini, gitu. Misalnya ini, hati-hati gitu, karena memang betapa sakralnya sebuah jabatan itu ya, dalam dunia monarki gitu ya, untuk monarki. Kalau demokrasi tidak gitu. Yang penting Anda jangan menghina pribadinya. Kalau Anda mengkoreksi jabatannya, apa ini selama dia berkuasa 5 tahun itu apa kerjanya gitu. Ya. Nah, ada kerjanya gitu. Itu sama saja ya, kalau
kalau misalnya wali kota merasa tersinggung dengan kata-kata Anda, dia boleh katakan bahwa saya dihina oleh dia. Padahal saya sudah kerja gitu. Anda ini menghina saya gitu. Sebagai wali kota itu. Maka itu akan menjadi ya pasal yang dimana rakyatnya juga bisa dipenjara oleh pasal itu. Maka orang bilang, kapan sih kita mau berdemokrasi kalau misalnya kita mau dikekang gini ya? Atau kita keluar saja dari demokrasi, kita ini pura-pura berdemokrasi, orang bilang gitu. Ya? Kita ini pura-pura berdemokrasi, demokrasi. Pada saat mereka mendapatkan kekuasaan, mereka bilang, jangan koreksi kami, saya penjarakan kau itu. Ini bukan demokrasi gitu. Tetapi ya perdebatan itu dalam alam demokrasi memang ya hal yang biasa, hal yang biasa terjadi gitu. Perdebatan pemahaman gitu ya. Menurut Profesor Afan Ghaffar, memaknai demokrasi ada dua bentuk, ada demokrasi normatif, ada demokrasi empirik. Demokrasi normatif itu adalah demokrasi yang sifatnya ideal, yang hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik itu adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia praktis, politik praktis. Makanya melahirkan namanya pragmatisme. Ada yang teori pertamanya itu adalah normatif, melahirkan namanya idealisme. Bagaimana menjadi sebuah negara, bagaimana menjadi seorang eksekutif yang baik. Eksekutif itu presiden sampai ke bawah, presiden kemudian menteri, itu eksekutif ya, bupati, gubernur, wali kota, itu eksekutif. Bagaimana idealnya kita menjadi seorang pemerintah gitu. Ada satu pendapat dari profesor saya gitu. Dia katakan gini, kalau kita mau menjadi pemerintah itu filosofinya begini, jarum yang jatuh di tanah pun harus kita tahu. Luar biasa. Kita menjadi wali kota atau menjadi bupati gitu misalnya, jarum yang jatuh di tanah harus kita tahu. Itu apa artinya? Jarum pun yang kecil itu kita tahu, apalagi rakyatnya kita gitu. Kalau dia tanya berapa orang yang meninggal, Pak, saya tidak tahu, berarti Anda tidak cocok menjadi pemerintah gitu. Filosofinya menjadi seorang pemerintah, jarum yang jatuh di tanah kita harus tahu. Pak, berarti berat menjadi pemerintah, berat, aman. Dan suatu hari ini kita akan ditimbang berdasarkan kekuasaan kita. Apakah kita adil kepada rakyat kita atau tidak? Makanya itu kekuasaan itu memang berat. Tapi anehnya pada saat mereka mendapatkan kekuasaan itu luar biasa foya-foyanya. Kalau sudah jadi menang jadi bupati, foya-foya, goyang ke sana kemari, buat ini pagelaran, buat acara joget, buat macam-macam. Pokoknya happy-happy, euforia, bersenang-senang. Seakan-akan mereka mendapatkan surga gitu. Padahal itu mereka tidak berpikir setelah ini apa yang saya kerjakan ini. Ini amanah berat ini. Ya orang tua dulu kalau mereka mendapatkan satu kekuasaan, orang-orang tua dulu, misalnya mau menjadi parabela. Saya pernah riset tentang parabela dengan teman-teman. Dia bilang orang tua dulu kalau sudah dapat jabatan parabela itu ya setingkat mungkin ya di kepala desa atau di camat lah gitu. Parabela itu adalah satu tokoh adat ya yang dipercaya mempunyai kemampuan dalam mengatur masalah adat di sosial kemasyarakatan. Jadi pada saat diberikan tongkat, kan ada tongkatnya, biasanya ada tongkat. Ya, tongkat itu akan pada saat diberikan itu kadang-kala menangis dia menangis. Bahkan sebelum diberikan tongkat kekuasaan itu ya sudah diberikan kisi-kisi bahwa kedepannya berapa hari kemudian engkau akan dilantik menjadi parabela. Maka calon parabela ini bilang, kalau begitu saya izin dulu sama
istri dan anak-anak saya gitu. Saya minta restu kepada mereka. Nah, itu pulang berapa malam minta restu sama anak istrinya, bagaimana mendamaikan istrinya, bagaimana mendamaikan anaknya dulu sebelum memegang tampuk kekuasaan. Bahkan kadang-kala sedih gitu, sedih, ya Allah, ya, ini berat, ini berat sekali gitu. Untuk memikul jabatan ini berat. Makanya mereka kadang-kala kalau orang yang paham beragama mereka tahajud, kalau orang yang tidak paham agama mereka merenung, bermeditasi gitu, meditasi, meminta satu kekuatan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena jabatan itu berat gitu. Sekarang beda gitu. Sekarang itu kalau sudah dapat jabatan hura-hura minta ambil itu. Ini bedanya antara dulu dengan sekarang. Ya. Makanya memang hidup di alam demokrasi itu ya bisa menjadi sebuah perdebatan. Ada yang normatif, idealnya menjadi seorang negarawan, idealnya menjadi sebuah negara itu seperti apa. Kenapa kita harus membentuk negara itu? Kalau bisa kita tidak ada gunanya kita bernegara ini, ya. Ada presiden tidak presiden tetap kita cari juga ikan di laut gitu. Ada wali kota tidak ada wali kota tetap juga kita akan cabut rumput gitu. Tetap juga kita akan cari ubi di kebun gitu. Jadi apa gunanya kita bernegara itu? Kalau pada dasarnya negara ini menyengsarakan kita semuanya dengan berbagai macam proses administrasi dan pemerintahan politik yang amburadul. Lebih baik kita pergi di kebun saja, cabut rumput, tanam bawang, tanam ini, kita makan gitu. Daripada kita namanya negara. Gitu. Oleh karena itu di sini ya idealnya ada normatifnya, menjadi sebuah negara itu adalah mensejahterakan kehidupan rakyat yang ada di dalam. Kalau tidak sejahtera ngapain kita bernegara, orang bilang. Makanya timbul ada namanya gerakan separatisme. Karena kenapa? Mereka merasa tidak adil, merasa tidak diperlakukan secara adil oleh pemerintah, oleh negara, sehingga mereka lebih baik kita keluar saja dari negara ini, kemudian kita membentuk satu negara sesuai dengan ideologi yang kita pahami. Maka adalah namanya separatisme, adalah namanya pemberontakan sebagainya. Karena mereka kelompok itu merasa bahwa di dalam negara ini tidak seperti yang kita cita-citakan. Ngapain kita mau bentuk negara? Karena negara esensinya adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. Kalau yang disejahterakan adalah para penguasa, rakyatnya sengsara, penguasanya besar perutnya, rakyatnya sudah mau hancur perutnya, hanya karena setiap hari makan nasi kering, ya. Maka ngapain kita mau bernegara? Gitu. Maka muncullah orang-orang yang merasa tidak puas dengan kekuasaannya. Ada juga demokrasi dalam dunia empirik, melahirkan namanya kaum pragmatis. Ya. Pragmatis itu adalah di mana kebenaran itu apa yang mereka rasakan. Kebenaran. Jadi kita bisa korupsi kok, bisa. Kalau itu rasa enjoy gitu ya. Enjoy, kita bisa keliling Jakarta, pergi di Hollywood, pergi di Singapura, jalan-jalan. Nah, yang penting jangan ribut lah, jangan ribut. Ini uang, tak, tutup mulusnya semuanya. Udah itu selesai. Yang penting jangan ditangkap oleh pemerintah. Itu adalah orang-orang yang pragmatis. Ya. Apa yang menjadi sesuatu yang menyenangkan, apa yang menjadi sesuatu yang baik menurut mereka, ya itulah yang mereka lakukan. Gitu. Saya ambil contoh, kalau dalam dunia pragmatis ini ya,
untuk menjadi calon bupati. Banyak para calon ini tidak berterus terang. Calon bupati, calon wali kota, calon legislatif, mereka tidak pernah membongkar berapa sih anggaran yang saya butuhkan untuk saya menjadi bupati. Pernah tidak mereka bilang begitu? Itu menjadi satu diskusi di belakang layar. Gitu. Karena untuk menjadi bupati itu harus ada partai yang mengusungnya. Oh, kalau tidak ada partai, ya ada, kumpulkan KTP kalau gitu. Namanya calon independen. Tapi semuanya uang, Pak. Kumpulkan KTP ngapain? Ngapain orang-orang mau kumpulkan KTP-nya? Apa tuhnya gitu? Sehingga satu KTP kadang-kala dihargai 100.000, 50.000. Itu kehidupan demokrasi. Untuk menjadi calon bupati yang diusung oleh partai politik, nah, satu perahu, orang bilang perahu ya, perahu itu partai itu, satu perahu itu, satu pintu itu berapa dibeli, dan itu tidak pernah dibahas di area-area publik karena itu masuk di area abu-abu gitu, belakang layar gitu. Ya, kalau dalam teori namanya teori dramaturgi namanya. Nah, ini saya sebutkan ada beberapa istilah yang mungkin awam bagi kalian, tapi setiap saya jelaskan, saya sebutkan satu istilah, pasti saya jelaskan istilah itu. Dramaturgi itu berasal dari kata drama, dramaturgi namanya, drama. Jadi di dalam dramaturgi itu ada panggung depan, ya, ada panggung belakang. Panggung di depan ini adalah lakon. Siapa pemeran utama, betul tidak? Yang dilihat oleh orang banyak. Siapa pemeran utama, pemeran pembantu, siapa yang antagonis, pro antagonis, dan sebagainya. Itu dilihat oleh masyarakat itu. Tetapi permainan yang ada di depan layar Anda itu ditentukan oleh satu orang, yaitu sutradara, yang tidak dilihat oleh orang banyak. Ditentukan oleh kameramen, yang tidak dilihat oleh orang banyak. Ditentukan oleh para pembuat naskah film. Mereka ditahu tidak oleh orang banyak, tidak ditahu. Mungkin hanya namanya saja, tetapi orangnya tidak tahu. Maka dalam dunia politik pragmatis itu seperti itu. Ada yang ada di panggung depan, sayalah calon bupati, sayalah calon presiden. Tetapi di belakang dia itu ada yang monitoring dia. Ada yang kendalikan dia. Siapa? Para pemegang saham. Orang-orang yang punya uang. Gitu. Pak, bagaimana bisa begitu? Ya, mereka calon itu ada uangnya tidak gitu. Kalau tidak ada uangnya, ngapain mereka mau calon? Pak, tapi mereka kan seorang berbisnis, ya berbisnis berapa sih uang? Gitu. Kan tidak mungkin semua uang hamburkan hanya untuk kepentingan politik. Pasti kasih makan juga anak-anak. Betul tidak? Maka mereka mencari para investor, mencari orang-orang yang berduit. Supaya apa? Mendapatkan modal. Supaya apa lagi? Pada saat mereka menjadi bupati, menjadi presiden, menjadi wali kota, mereka bagi-bagi kekuasaan. Oh, ini kau proyek ini. Kemarin kan yang punya jasa. Permainan itu tidak ditahu oleh masyarakat, tidak ditahu oleh rakyat gitu. Permainan itu hanya ditahu oleh orang-orang mereka saja. Itulah yang disebut dengan teori dramaturgi. Makanya ada yang dalam dunia demokrasi, ada yang idealis, ada yang pragmatis. Yang idealis itu yang selalu berpikir ideal, pada dasarnya begini, filosof. Ya. Tapi kalau orang-orang yang pragmatis, ya biasanya mereka yang terjun dalam dunia politik praktis. Apapun dihalalkan, mau black campaign kah, mau negatif campaign kah,
Kalau black campaign itu ya kampanye hitam. Negatif campaign itu adalah kampanye negatifnya seseorang. Oh ini dulu pernah jadi wali kota dulu tidak beres gitu. Nah, itu namanya negatif campaign. Kalau black campaign beda lagi. Black campaign itu ini keturunannya PKI dulu ini. Oh ini dulu keturunannya ini pencuri. Ini black campaign. Padahal tidak benar. Misalnya kan gitu. Jadi bedakan antara black campaign dan negatif campaign. Kalau black campaign itu lebih sadis. Lebih baik Anda negatif campaign. Kampanye negatif dalam artian Anda melihat satu kekurangan dari sosok itu, kemudian jangan pilih dia, ini orangnya tidak benar, dulu pernah jadi koruptor nih. Itu namanya negatif campaign. Kalau black campaign itu menjurus pada fitnah. Black campaign, fitnah. Nah itu menurut Han Payudan, ya seorang surveyor, seorang peneliti dari lembaga survei. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, saya kasih waktu. Ya, kalau tidak ada berarti kita selesaikan saja di sini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, ya.